Halo Sobat Tani, tanaman kakao umumnya berumur puluhan tahun. Biasanya semakin tua produktivitasnya semakin menurun. Nah, agar tanaman kakao bisa terus produktif dan terhindar dari berbagai macam penyakit, perlu adanya teknik peremajaan tanaman yang bisa langsung Sobat Tani praktikkan di lapangan. Seperti apa ya caranya? Tonton terus video ini ya! Sobat Tani, peremajaan tanaman kakao penting banget untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, dengan adanya peremajaan ini akan sangat membantu tanaman kakao untuk mempercepat waktu tanam. Jadi, Sobat Tani bisa panen lebih awal dan juga panen lebih banyak dari biasanya. Menarik nih. Peremajaan ini juga penting banget untuk menjaga ketahanan penyakit tanaman kakao. Tanaman kakao yang sudah tua umumnya berusia lebih dari 20 tahun sangat rentan terhadap hama dan penyakit, seperti hama PBK dan juga penyakit VSD. Makanya, peremajaan ini sangat penting banget untuk dilakukan. Lalu, apakah semua tanaman kakao bisa dilakukan peremajaan biar produktivitasnya meningkat? Dan gimana sih teknik peremajaan kakao yang benar supaya peremajaannya berhasil? Simak terus ya penjelasannya. Tidak semua pohon kakao bisa dilakukan peremajaan. Ada beberapa hal yang perlu Sobat Tani pertimbangkan, seperti usia tanaman, kondisi tanah dan juga iklim, ketersediaan bibit yang berkualitas dan juga produktivitas kebun. Peremajaan kakao baru bisa dilakukan pada saat tanaman kakao berusia lebih dari 20 tahun dan dilakukan di awal musim hujan, yaitu pada saat kondisi tanah yang cukup basah dan lembab. Bibit kakao yang digunakan juga harus sehat ya. Hal ini biasanya ditandai dengan kulit batang yang mudah dibuka dan juga berasal dari klon tahan hama penyakit. Ibaratnya, usahakan bibitnya adalah bibit yang unggul. Nah, biar nantinya kita bisa memperhitungkan keuntungan dan juga persentase peningkatan produktivitas tanaman kakao setelah dilakukan peremajaan, penting juga bagi Sobat Tani untuk menghitung ulang terlebih dulu biaya produksi dan jumlah keuntungan sebelum melakukan peremajaan. Kalau hal-hal ini Sobat Tani sudah lakukan dan pertimbangkan, yuk kita bahas lebih lanjut teknik peremajaan kakao. Yang pertama, teknik sambung samping atau disebut juga teknik side grafting. Sobat Tani perlu mempersiapkan alat dan juga bahannya. Untuk peralatannya, kamu bisa menyiapkan alat-alat seperti ini ya. Untuk bahan-bahannya, siapkan batang bawah atau biasa disebut rootstock dengan kambium yang sehat. Gimana caranya tahu ya kalau batang itu sehat? Gampang. Kalau warnanya putih berarti sehat, tapi kalau merah sebaiknya Sobat Tani cari batang bawah yang lain ya. Selanjutnya, untuk batang atas atau yang biasa disebut dengan entres atau skion, pilih cabang yang warna hijau kecoklatan. Batangnya juga harus sehat dengan diameter 0,75 sampai 1,5 cm. Dan satu hal lagi, pastikan mata tunas entres ini berasal dari klon yang direkomendasikan pemerintah. Karena klon ini sudah terbukti memiliki produktivitas yang tinggi dan tahan terhadap hama penyakit. Nah, sekarang lanjut ya ke tekniknya. Pertama, pacu pertumbuhan batang bawah dengan pupuk dan pemangkasan. Lalu, pada ketinggian 45-60 cm di atas tanah, buat sayatan vertikal sepanjang 5-10 cm dengan jarak sayatan 1-2 cm. Ingat, ujung atasnya harus dipotong miring ke bawah. Selanjutnya, siapkan entres. Ambil bagian entres sepanjang 10-12 cm dengan 3-5 mata tunas. Bagian bawah entres disayat miring sampai berbentuk runcing. Sisipkan entres ke batang bawah. Pastikan sayatan runcing menempel sempurna pada kambium batang bawah. Lindungi entres dengan membungkusnya dengan plastik bening dan ikat erat dengan tali rafia. Sobat Tani, penting untuk melindungi entres dari dehidrasi dan juga agar luka sayatan tidak terkena air hujan. Setelah sebulan, cek entres. Kalau entres segar dan juga bertunas, berarti teknik ini berhasil. Tapi jika gagal, silahkan ulangi prosesnya ya. Setelah tunas bertumbuh sekitar 2 cm, buka plastik penutup, tapi jangan dilepas tali pengikatnya.
Baru setelah 3-4 bulan saat entres sudah melekat dengan baik, baru lepaskan tali rafianya. Nah, untuk pemeliharaan, lakukan pemupukan, pemangkasan, dan juga pengendalian hama. Jaga tunas-tunas ini agar tidak tumbuh di sekitar sambungan. Lalu, saat sambungan sudah berumur 6-8 bulan, potong batang pokok 50-100 cm di atas sambungan. Mudah kan? Selanjutnya yang kedua, teknik sambung pucuk tunas air atau compound grafting. Sama dengan teknik sebelumnya, Sobat Tani membutuhkan peralatan berikut ini ya. Lalu siapkan juga batang bawah atau tunas air dan juga batang atas atau entres dari klon unggulan. Caranya, pertama pilih tanaman kakao yang tunas airnya di permukaan tanah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan sambung samping. Lalu pangkas tunas air dan sisakan 2 tunas yang pertumbuhannya bagus. Kenapa 2? Ini sebagai cadangan ya saat teknik peremajaan yang dilakukan. Kemudian pangkas semua daun tunas air dengan tinggi 45-60 cm di atas permukaan tanah. Belah pucuknya secara vertikal dari atas ke bawah 3-4 cm. Nah, untuk entresnya, pilih entres yang memiliki tunas air yang seragam. Semakin besar diameter entres, semakin menghasilkan pertumbuhan yang baik. Lalu, potong entres dengan panjang 10 cm dengan 2-3 mata tunas. Lakukan sayatan miring pada kedua sisi entres. Dengan salah satu sisi dibuat lebih runcing. Setelah itu, sisipkan entres ke batang bawah. Pastikan bagian runcing menempel dengan baik pada kambium batang bawah. Untuk memastikan entres tetap di tempatnya, kita sungkup dengan kantong plastik bening dan ikat dengan tali rafia. Saat proses rehabilitasi ini, pastikan tanaman kita terlindungi dari sinar matahari langsung ya. Lalu gimana ya cara tahu sambung pucuk tunas air ini berhasil? Pantau tunas daun yang tumbuh selama 2-3 minggu setelah penyambungan. Kalau berhasil, akan muncul 2-4 helai tunas daun. Namun jika gagal, bagian tersebut mengering dan berwarna hitam. Nah, setelah tunas tumbuh sekitar 2 cm, kita buka plastik sungkupnya. Tetapi tali pengikatnya tetap dibiarkan. Setelah berumur 3-4 minggu dan tunas air tumbuh dengan baik, barulah kita lepas tali sambungnya. Dan setelah sambungan berumur 6-8 bulan, pohon induk bisa kita tebang. Untuk pemeliharaannya sama saja ya dengan pemeliharaan tanaman kakao biasa. Gimana? Mudah kan Sobat Tani? Sobat Tani, kita tadi sudah bahas secara lengkap ya 2 teknik peremajaan kakao dengan teknik sambung samping dan juga sambung tunas air. Nah, agar teknik ini berhasil, Sobat Tani perlu memperhatikan beberapa hal ini. Pertama, pilih waktu peremajaan pada saat cuaca cerah dan dilakukan pada pagi hari. Baiknya pada suhu udara 26-29 derajat Celcius. Kelembaban udara 70-80% dan pH tanah di kisaran 6-7,5. Lalu, untuk memilih entres, sebaiknya sumber entres diambil dari jarak yang gak jauh dari kebun rehabilitasi, biar entres nantinya masih segar saat disambung. Kedua, perhatikan kebersihan alat-alat yang digunakan, dan pastikan juga pisau akulasi yang dipakai benar-benar tajam. Penting juga bagi Sobat Tani untuk memastikan bahwa batang bawah sehat dan masih dalam pertumbuhan yang aktif. Begitu juga dengan entres, ambil dari klon unggul dan juga adaptif. Ketiga, pastikan sayatan halus, agar nantinya mudah saat dilakukan penyambungan. Setelah itu, Sobat Tani juga perlu hati-hati saat melakukan penyambungan agar bebas dari infeksi dan juga penyakit. Dan terakhir, pelihara tanaman sebaik mungkin, agar pertumbuhannya bisa optimal dan tentunya bisa lebih produktif. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel Edu Farmers. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.